Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran matematika. Kalian sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa baca basmalah ya. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang bangun datar. Kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk bangun datar di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang segi empat. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang segitiga dan soal-soal cerita berkaitan dengan segitiga dan segi empat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengenal bentuk-bentuk segitiga, kalian mampu mengetahui sifat-sifat segitiga, kalian mampu menghitung luas dan keliling segitiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segi empat. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk disimak, dicermati, dipahami dengan hati, jiwa, dan pikiran yang tenang. Let's learn about it together. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bentuk-bentuk pada segitiga. Berbicara tentang segitiga, pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya segitiga bermuda. Penjelasan mengenai segitiga bermuda terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat tersebut menjelaskan adanya dua aliran laut yang bertemu, dan di antara keduanya terdapat batas yang tidak bisa dilampaui. Segitiga bermuda berada di lautan Atlantik, tepatnya di tengah-tengah antara benua Amerika pada bagian paling utara yaitu Florida dan benua Afrika yaitu Puerto Rico, di mana lokasi tersebut merupakan pertemuan antara dua arus air yang sangat bertentangan, yaitu arus sejuk yang berasal dari Amerika Utara dan arus panas yang bersumber dari Afrika. Menurut seorang ulama besar bernama Syekh Imam Ma'rifatullah Al-Arsy, segitiga bermuda adalah kawasan paling ujung di dunia ini. Di lokasi tersebut terdapat sebuah telaga. Bila mana airnya diminum oleh siapa saja, maka akan menjadi panjang umur. Di tempat itu juga Nabiullah Khidir alaihi salam menjabat sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut. Syekh Imam juga berkata, sang penyelamat dunia yaitu Imam Mahdi akan muncul dari tempat tersebut. Itu sekilas tentang segitiga bermuda. Yuk kita ke pembahasan inti tentang bentuk-bentuk segitiga. Apa saja bentuk-bentuk segitiga? Jadi, bila berdasarkan sudutnya, ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa tegak lurus, atau sudutnya siku-siku. Bila berdasarkan sisinya itu ada segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Di pembahasan yang kedua, kita akan mengenal sifat-sifat segitiga. Yang pertama, sifat segitiga sembarang. Panjang sisinya tidak sama. Nah, ketiga sisinya itu tidak sama ya panjangnya atau besarnya. Kemudian yang kedua, karena sisinya tidak sama, sudutnya pun tidak sama, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai simetri lipat, dan yang keempat, tidak mempunyai simetri putar. Kemudian sifat segitiga sama sisi, karena di sini namanya saja sudah sama sisi, maka ketiga sisinya itu sama panjang.
Contoh, kalau salah satu sisinya itu misalkan panjangnya 5 cm, maka sisi yang lain pun sama 5 cm. Kemudian yang kedua, ketiga sudutnya itu sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, jadi sudut-sudutnya itu besarnya 60 derajat. Ibu ingatkan bahwa dalam segitiga jumlah sudutnya itu harus 180 derajat. Kemudian yang ketiga, segitiga sama sisi itu mempunyai 3 simetri lipat dan mempunyai 3 simetri putar. Nah, kemudian sifat segitiga sama kaki itu yang pertama mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, jadi sisi-sisi berhadapannya itu sama panjang ya. Kemudian 2 sudutnya pun yang berhadapan itu sama besar. Segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat dan 1 simetri putar. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat segitiga siku-siku? Yang pertama, mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus. Nah, biasanya tegak lurus itu bisa tandanya itu seperti huruf L atau dikasih kotak di ujungnya. Nah, itu menandakan siku-siku. Kemudian punya 1 sisi miring dan salah satu sudutnya itu adalah siku-siku. Nah, ini sisi miring ya. Kemudian itu yang keempat, segitiga siku-siku mempunyai 1 simetri lipat dan tidak mempunyai simetri putar. Sifat segitiga tumpul. Pertama, mempunyai 3 sisi, udah pasti ya, namanya segitiga. Kedua, mempunyai 3 sudut dan salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, di sini lebih dari 90 derajat. Yang terakhir, sifat segitiga lancip, mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut. Nah, karena namanya segitiga lancip, maka sudut-sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Yang penting kalau misalkan dijumlahkan ketiga sudutnya harus 180 derajat. Apapun bentuk segitiganya ya, kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Itu tentang sifat-sifat segitiga. Pada pembahasan yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, ini sudah kalian pelajari ketika waktu di SD. Ada yang masih ingat apa rumus luas segitiga dan keliling segitiga? Ya, ini dia rumus luas dan keliling segitiga. Jadi untuk mencari luasnya ingat setengah dikali alas dikali tinggi. Dan untuk mencari kelilingnya tinggal kita jumlahkan seluruh sisinya. Jadi sisinya kalau ada 3 ya berarti sisi tambah sisi ditambah sisi. Nah, tinggi itu yang lurus ya teman-teman, bukan yang garis miring. Dan yang di bawah ini adalah alasnya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira berapa ya luas dan kelilingnya? Oke, kita langsung masukkan saja. Ini rumusnya kalian ingat ya. Di sini diketahui bahwa alasnya yang di bawah 11 dan tingginya yang lurus itu 6. Kita pertama mencari luas terlebih dahulu, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya 11. Kemudian tingginya adalah 6. Nah, cara menghitungnya kalian boleh kalikan dulu 11 dikali 6. Kemudian nanti dikali setengah itu langsung aja dibagi 2, dibagi ke penyebutnya. 11 kali 6 kan 66. Kemudian dibagi 2 yaitu 33 cm persegi. Jangan lupa kalau untuk luas pakai persegi satuannya. Kemudian kita hitung kelilingnya. Nah, kelilingnya kita langsung tambahkan saja sisi-sisinya, yaitu ada 7, kemudian ada 11, dan ada 9. Jadi kelilingnya adalah 27 cm. Mudah kan teman-teman untuk mencari luas dan keliling jika
sudah diketahui alas dan tingginya. Nah, bagaimana untuk mencari alas tapi luasnya sudah diketahui? Dan bagaimana untuk mencari tinggi dan luasnya juga sudah diketahui? Nah, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, kita tetap menggunakan rumus luas segitiga. Kenapa? Karena yang diketahuinya adalah luas. Dari rumus luas segitiga kita bisa mencari alasnya. Kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Rumus luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat. Nah, di sini luasnya 32, kita tulis dulu diketahuinya, kemudian tingginya 16. Yuk kita cari alasnya. Rumusnya seperti berikut. Langsung kita ganti karena luasnya udah diketahui, maka yang L kita ganti dengan 32 luasnya. Sama dengan setengahnya tetap, alasnya dicari. Nah, kalau alasnya dicari, jadi tetap aja A, jangan diganti. Kemudian tingginya ganti dengan 16 karena sudah diketahui. Nah, sekarang gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya angka dulu, yang huruf kita tutup dulu. Jadi 16 kita kalikan setengah, atau 16 itu langsung aja dibagi 2 ke bawah, yaitu 8. 32-nya tetap dulu turun, kemudian baru kita kalikan 8 dikali dengan A. 8 dikali A adalah 8A. Nah, di situ 8 dikali alas ya maksudnya. Nah, karena kita mau mencari alas aja nih, sedangkan di depan A itu atau alas ada angka 8. Nah, maka untuk mencari alas langsung saja kita bagikan 32 dibagi ke angka yang di depan huruf A tersebut, yaitu dibagi 8. Jadi kita mendapatkan alasnya adalah 4 cm. Nah, bagaimana dengan mencari tinggi? Jika luasnya diketahui, itu sama saja. Pokoknya kalau luasnya yang diketahui, tetap menggunakan rumus luas segitiga. Kayak luasnya kita ganti dengan 36, alasnya udah diketahui 8, kemudian tingginya tetap huruf T karena mau dicari ya. Nah, kemudian kita kalikan dulu yang angka nih, yang setengah dikali 8, atau langsung aja 8 dibagi 2 yaitu 4. Kemudian 36-nya tetap, tingginya juga tetap. Kita kalikan 4 kali T, 4T. Nah, karena kita mau nyari tinggi, berarti langsung aja T sama dengan 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Jadi tinggal dibalik-balik aja cara menghitungnya dari rumus luas kalau luasnya diketahui. Sekarang kita belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga. Jadi maksudnya menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan segitiga. Soal yang pertama, di sini ada sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 5 meter, panjang sisi lainnya 12 meter, dan tingginya 7 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya 60.000 per meter, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan. Nah, kita misalkan bayangin dulu nih gambarnya seperti ini tamannya. Nah, di sini kan tadi segitiganya sama kaki, maka sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, ini adalah sisi yang berhadapan, berarti tadi 5 meter sama 5 meter sisi yang berhadapannya. Sisi yang lain berarti kan tinggal yang di bawah atau alasnya. Nah, itu panjangnya 12 meter dan tingginya adalah 7 meter. Jadi gambar segitiganya seperti ini. Nah, tingginya yang lurus ya, garis lurus. Seperti biasa, kita harus menulis diketahuinya dulu. Sisi yang sama 5 meter, alasnya 12 meter, biaya tanam rumputnya itu 60.000 per meter. Nah, di sini nolnya kurang 1 ya. Nah, kemudian
Yang ditanyakan adalah biaya keseluruhannya, tingginya 7 meter ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Sekarang kita harus pikirkan dulu nih, yang akan ditanam rumput itu kan bukan pinggir-pinggirnya, tapi bagian dalam. Nah, di sini di tanahnya. Berarti kalau bagian dalam itu yaitu tentang luas. Makanya kita pakai rumus luas. Setengah kali alas kali tinggi, tuliskan. Berarti cari luasnya dulu. Nah, alasnya 12, tingginya 7, boleh kalian 12-nya dibagi 2 dulu boleh, 6 baru dikali 7 atau 12 kali 7 baru dibagi 2 itu juga boleh. Hasilnya adalah 42 meter persegi. Itu luasnya, ternyata luas taman itu. Nah, karena luasnya udah diketahui, berarti kita bisa mencari biayanya. Per meternya itu ternyata kan tadi harganya adalah 60.000. Berarti kalau 42 meter ya kita kalikan 42 dikali 60.000, hasilnya 2.520.000 rupiah. Nah, gampang banget kan? Pasti kalian bisa, insya Allah. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah taplak meja yang berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 1,5 meter. Di sekeliling taplak meja ditempel hiasan yang berjarak 5 cm antara satu dan yang lainnya. Banyaknya hiasan pada taplak meja tersebut adalah, nah, kita bayangkan dulu taplak mejanya berbentuk segitiga. Kemudian di sini taplak mejanya itu akan ditempel hiasan. Nah, di sini ada kata di sekeliling. Berarti pasti pakai rumus keliling untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, jadi di sini misalkan dipasang hiasan nih, di sini tempel, tapi itu dikasih jarak. Nah, di situ berjarak 5 cm antara setiap hiasannya. Nah, ini jaraknya itu 5 cm antara satu hiasan dengan hiasan yang lain. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahuinya itu panjang sisinya kan 1,5 meter. Ibu rubah menjadi cm karena di situ jaraknya itu cm, yang 5 cm, maka kita rubah ke cm. 1,5 meter ke cm dikali 100 ya. Jadi 1,5 dikalikan dengan 100 yaitu 150 cm. Nah, di sini kemudian jarak antar mawar planel, maksudnya itu hiasannya itu hiasan bunga mawar yang terbuat dari planel gitu ya, misal. Nah, itu 5 cm. Kemudian ditanyakannya itu banyaknya hiasan. Jadi berapa banyak sih hiasannya untuk ditempel dengan jarak 5 cm, dan di situ sisinya itu kan 1,5 atau 150 cm. Merubah 1,5 dikali 100 tinggal 2 langkah dari koma ya. Karena dikali 100 itu nolnya 2, jadi 150 cm. Oke. Karena di sini segitiganya sama sisi, pasti sisi-sisinya itu sama panjang. Jadi semuanya pasti 150 cm ketiga bagian atau ketiga sisinya itu. Jadi kelilingnya tinggal kita jumlahkan seluruhnya, 150 ditambah 150 ditambah 150 yaitu 450 cm. Nah, untuk mencari banyak hiasannya tinggal kelilingnya dibagikan dengan jaraknya tadi. 450 dibagi 5 yaitu 90 hiasan yang akan ditempel di sekeliling taplak meja. Pokoknya kalau ada kata di sekeliling berarti pakai rumus keliling ya. Oke, masih semangat ya teman-teman. Pembahasan berikutnya yaitu cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segi 4.
Maksudnya adalah cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segi 4, dengan persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat. Nah, itu caranya gimana sih? Oke, yuk kita simak. Soal yang pertama di sini, Ali membuat sebuah layang-layang. Ia menyediakan 2 potong lidi yang digunakan sebagai kerangka. Panjang salah satu lidinya 16 cm. Hitunglah panjang lidi yang lain jika luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang tersebut 192 cm persegi. Jadi kan kalau misalkan membuat layang-layang itu pasti kerangkanya atau lidinya itu ada 2 kan ya. Nah, salah satunya itu sudah diketahui yaitu 16 cm. Nah, di sini harus menghitung lidi yang lain, berarti yang satunya. Nah, tapi ternyata kertasnya udah diketahui nih. Kertasnya kan udah disediakan, yaitu luas kertasnya itu sebesar 192 cm persegi. Bagaimana kita menyelesaikannya? Karena di soal ini luas yang diketahui, luas kertas, maka kita bisa mencari diagonal yang lain dengan cara menggunakan luas layang-layang. Nah, sini diketahuinya seperti biasa, tulis dulu ya. Berarti yang akan kita cari adalah diagonal yang kedua. Yang pertama itu 16. Kita ganti aja nih rumusnya, masukin angka. Luasnya udah diketahui yaitu 192, kita ganti. Diagonal 1 atau di satunya itu 16 atau salah satu lidinya ya, itu kan udah diketahui. D2 atau diagonal 2-nya akan kita cari. Kita hitung dulu, 16 dikali setengah itu 8. 192-nya tetap ya di situ. Kemudian D2-nya tetap nanti, jangan diganti-ganti dulu. 8 dikali D2 langsung 8D2. Karena kita mau nyari D2-nya aja atau diagonal yang kedua atau panjang lidi yang kedua, kita langsung bagikan 192 dibagi 8. Jadi D2-nya atau diagonal 2-nya 24. Nah, jadi panjang lidi yang lainnya itu adalah 24. Berarti ini yang satunya yang ke bawah 24 cm. Nah, itu. Soal selanjutnya di sini ada sebuah kamar berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Kamar itu akan dipasang ubin atau keramik berbentuk persegi juga dengan luas ubin atau luas keramiknya itu, satu keramiknya ya, 400 cm persegi. Tentukan banyak ubin yang diperlukan dan jika harga satu ubinnya itu 1.500, berapa biaya yang dibutuhkan sampai selesai, sampai semua ubinnya dipasang. Nah, jadi misalkan kayak gini. Jadi ada kamar berbentuk persegi, ubinnya juga berbentuk persegi. Nah, luas ubin, satu ubinnya adalah 400 cm persegi. Gimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Karena di sini kamarnya juga berbentuk persegi, kan kayak tadi ya, yang akan ditempel ubin atau keramik itu tanah kamarnya, berarti luasnya. Maka kita cari luas kamar dulu. Luas kamar berbentuk persegi, rumus persegi adalah luasnya sisi kali sisi. Langsung aja 400 kali 400. Nah, kenapa jadi 400 di sini? Karena ubin atau keramiknya itu satuannya cm, maka yang tadi sisi kamar Ibu rubah menjadi cm juga. Jadi tinggal dikalikan dengan 100 yaitu 400. Nah, di sini ya. Oke. Karena luasnya kita hitung 400 dikali 400, 4 dikali 4-nya 16, nolnya kita tulis semua ada 4, jadi 400 kali 400 160.000. Sekarang kita mau nyari banyak keramik atau banyak ubin nih yang diperlukan sampai semuanya ketutup. Nah, jadi tinggal dibagi aja luas kamar dibagi luas ubin. 160.000 dibagi 400, nolnya boleh dicoret dulu 2. Karena yang bawah itu ada 2, maka coretnya 2 aja, atas bawah dicoret 2. Kemudian 1600 bagi 4, 16 bagi 4,
4, 0 yang belum dicoret ada 2 lagi. Jadi semuanya itu butuh 400 ubin atau 400 keramik. Nah sekarang kita mau nyari biayanya nih. Ternyata satu ubinnya kan harganya 1.500. Maka kalau 400 ubin berapa? Berarti tinggal dikalikan saja. Jadi 400 dikali 1.500 yaitu 600.000 rupiah. Gampang ya. Mudah-mudahan kalian selalu bisa mengerjakannya. Selanjutnya soal yang berikutnya itu ada setiap sore hari seorang pelari selalu olahraga lari di lapangan dekat rumahnya. Lapangan tersebut berbentuk jajar genjang yang mempunyai panjangnya 25 meter dan lebarnya 20 meter. Pelari tersebut selalu berlari 4 kali putaran. Nah, kalau 4 kali putaran itu berapa panjang lintasan 4 kali itu? Oke. Lapangannya berbentuk jajar genjang, panjangnya udah diketahui 25, lebarnya juga udah diketahui 20 meter. Sekarang panjang lintasan. Dia kan berlari 4 kali putaran. Putaran itu kan berarti apa? Keliling. Nah, jadi kita mencari keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang rumusnya kayak keliling persegi panjang 2P atau 2 kali P ditambah 2 kali L. Langsung kita masukkan angkanya. 2 kali panjangnya 25, 50, 2 kali lebarnya 20, 40. Jadi 90 meter. Nah, di sini ternyata yang ditanyakan adalah kalau 4 kali putaran berapa? Ternyata satu kalinya kan 90 meter. Berarti kalau 4 kali putaran yaitu tinggal kita kalikan 90 dikali 4, 360 meter. Jadi si pelari itu panjang lintasannya 360 meter, 4 kali putaran. Soal berikutnya, di sini ada selembar kertas berbentuk trapesium dengan ukuran sisi sejajar 24 cm dan 16 cm. Jika luas kertas tersebut adalah 400 cm persegi, maka tinggi kertas tersebut adalah berapa? Nah, kita gambar dulu misalkan trapesiumnya seperti ini, kertasnya itu. Kemudian di sini ada kata-kata ukuran sisi sejajar. Nah, ini ukuran sisi sejajar itu atas sama bawah ya. Pokoknya sisi sejajar itu atas sama bawah. Karena di sini 16 lebih pendek, berarti 16 yang di atas, 24 yang di bawah. Dan di sini di soal yang udah diketahui lagi adalah luasnya. Luasnya 400 cm persegi. Yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, berapa? Kita pakai rumus luas trapesium. Ingat rumus luasnya atas, A tambah B itu atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Luasnya udah ada tetap, berarti tulis 400. Atasnya 16, bawahnya 24, 16 ditambah 24, 40 dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya tetap T karena mau nanti kita cari. Oke, kita hitung 40 dibagi 2 itu 20 dikali T 20 T. Nah, 400-nya tetap dulu, baru kita cari T 400 dibagi 20 yaitu tingginya 20 cm. Soal yang terakhir di sini ada Pak Ahmad mempunyai sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang X tambah 3 meter dan lebar X tambah 1 meter. Tentukan luas kebun Pak Ahmad jika kelilingnya 48 meter. Nah, di sini sudah jelas pertanyaannya adalah luas kebun, berarti mencari luas persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti harus tahu panjang dan harus tahu lebar. Di sini panjangnya ada
X tambah 3, lebarnya X tambah 1. Nah, karena belum tahu nilai X-nya, maka kita harus mencari nilai X-nya dulu. Caranya dari rumus keliling, karena di sini sudah diketahui bahwa kelilingnya itu 48 meter. Kita masukkan rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kelilingnya udah ada 48, jadi diganti dengan 48. Kemudian panjangnya X tambah 3, 2P kan artinya 2 dikali P, berarti 2 dikali X tambah 3. Itu caranya 2 dikali X dulu, baru nanti 2 dikali 3. Kemudian yang lebar 2 dikali X dulu, nanti kemudian 2 dikali 1. 2 kali X, 2X, 2 kali 3-nya 6, 2 kali X-nya lagi 2X, dan 2 kali 1-nya 2. Langkah selanjutnya, jumlahkan yang sama. Nah, di sini ada 2X dan 2X bisa kita jumlahkan karena hurufnya sama. Jadi 2X ditambah 2X 4X, 6 ditambah 2-nya 8. Nah, kita mau cari nilai X. Di sini yang angka 8, karena dia tidak punya huruf X, maka kita pindahkan dulu bersama 48. Ketika berpindah tempat, tandanya berubah. Tadinya positif menjadi negatif. Jadi 48 dikurangi 8, 40. 4X-nya tetap. Sekarang kita mau mencari nilai X, langsung kita bagikan 40 dibagi 4, yaitu 10 meter. Nah, sekarang udah dapat nih, X-nya adalah 10. Berarti kita bisa menentukan panjangnya. Tadi panjangnya adalah X tambah 3, kita ganti X-nya dengan 10. Berarti 10 tambah 3, yaitu 13 meter. Lebarnya X tambah 1, berarti 10 tambah 1, 11 meter. Baru kita bisa mencari luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 13, lebarnya 11. Tinggal kita kalikan 13 kali 11, yaitu berapa? Panjangnya 13, lebarnya 11, 143 meter perseginya. Jangan lupa kalau luas memakai persegi. Nah, itu teman-teman soal-soal cerita yang berkaitan dengan segi 4. Kemudian tadi sudah membahas soal cerita yang berkaitan dengan segitiga. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Mana mungkin semua terjadi tanpa kesungguhanku. Ku bulatkan semua keyakinan ini hanyalah kepadamu, Tuhan, yang paling tahu. Aku kan selalu percaya Kau pasti selalu berikan jalan. Engkau yang membuatku tegar hadapi dunia. Manjat wajah